Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 360, Kecerdasan Tuan Muda Tak Tertandingi. Sebenarnya, Jing Yun punya kebiasaan membuat cadangan, dia akan mengambil foto apapun yang ditulis tangan. Apakah dia harus menanggapi karakter-karakter minor ini dengan serius setelah berada di sisi Seng Xiao begitu lama? Itu tidak lebih dari sekadar menggaruk gatal, dan hasratnya untuk menang tidak tergugah. Meskipun demikian, dia tidak memberitahu anggota staf itu bahwa dia punya cadangan, hanya agar anggota staf itu tahu akibat jika menentangnya. Sementara itu, kantor menjadi sunyi setelah konfrontasi tersebut. Jing Yun jelas merupakan karakter yang tangguh, namun di sini ada seseorang yang memprovokasinya tanpa mengetahui apa yang baik untuk diri mereka sendiri. Faktanya, ada hal yang lebih menakutkan menanti, begitu identitas Jing Yun diumumkan di depan publik, orang-orang di kantor ini mungkin akan menghilang dengan sendirinya, takut akan pembalasan. Pada akhirnya, Jing Yun adalah Jing Yun, tidak peduli seberapa pintar Su Yihong, dia harus tunduk di hadapan orang yang dilatih oleh Seng Xiao. Tentu saja, Jing Yun juga telah memacu orang-orangnya untuk mempercepat penyelidikan mereka terhadap hubungan antara Su Yihong dan paman tertua Su, karena menyadari betul bahwa kekuatannya bukan terletak pada bekerja sama dengan departemen pembelian. Dan Jing Yun menerima telepon itu malam itu juga. Itulah sebabnya dia membawa Seng Minglan bersamanya ke Jingting. Mengapa kamu masih lari kepadaku sekarang setelah kamu menjadi tuan muda ketiga dari keluarga Su? Seng Xiao mengerutkan kening dengan tidak senang. Tetap saja, Seng Minglan tahu bahwa dia tidak benar-benar kesal, dan membalas, apakah aku bukan lagi saudara perempuanmu yang keempat hanya karena Jing Yun bukan asistenmu? Baiklah, apa ceritanya? Orang-orangku telah menyelidiki paman tertua dan menemukan sebuah masalah lama. Jing Yun memberitahunya. Bahkan sekarang, dia masih menganggap Seng Xiao sebagai tuan mudanya, dan cara mereka berbicara tidak berbeda dari masa lalu. Beritahu saya. Seng Xiao bersandar di sofa dengan malas sambil menggendong Mu Qi. Paman tertua pernah menyimpan dua kekasih. Istrinya mengetahui tentang salah satu dari mereka yang menyebabkan drama dan perselingkuhan berakhir di sana, tetapi paman tertua masih merahasiakan yang lain, dan kami mengetahui bahwa mereka memiliki seorang putra. Jadi apa hubungannya? Hubungannya adalah anak dari kekasihku lahir di rumah sakit yang sama dengan tempat kakak laki-laki tertuaku lahir, dan hanya berselang beberapa hari, dengan adik laki-lakiku lahir kemudian. Tidak seorang pun di keluarga Su yang tahu ini. Seng Xiao langsung menemukan kuncinya. Bagaimana dengan anak itu? Dia meninggal saat dia berusia 2 tahun. Paman tertua membayar wanita itu dan mereka memutuskan semua hubungan sejak saat itu, dan wanita itu akhirnya meninggalkan negara itu. Tidak kusangka kau benar-benar mengungkap semua itu. Kata Seng Xiao sambil menunjuk ke arah Jing Yun, meskipun kedengarannya seperti ejekan, bagus sekali adalah apa yang sebenarnya dikatakannya. Butuh usaha, Jing Yun mengakui. Baiklah, apa yang perlu dibicarakan? Lakukan tes DNA antara kakakmu dan orang tuamu. Seng Xiao menjawab, menjelaskan semuanya saat itu juga. Faktanya, Jing Yun juga punya firasat, yang berarti Su Yihong pasti punya motif yang mendorongnya melakukan hal itu bertahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, kita tidak akan mendapatkan bukti bahwa dia meninggalkanku. Kalau begitu, mari kita pasang jebakan. Seng Xiao menyipitkan matanya, memberi instruksi pada Jing Yun seperti yang selalu dilakukannya. Kakakmu tidak membuat segalanya mudah untukmu, kan? Tidak apa-apa. Jing Yun tidak mengakuinya di depan Seng Minglan, dan Seng Xiao tentu saja tidak mendesaknya. Karena sudah diputuskan, kalian berdua harus pergi. Aku masih ingin beristirahat dengan anakku. Mu Qi memerah. Apa yang kamu katakan, Xiao Xiao? Seng Minglan menyembunyikan senyum di balik tangannya. Aku tidak tahu kalau kamu begitu lapar. Kalau begitu, kita pergi dulu. Jing Yun pun menggandeng tangan Seng Minglan dan meninggalkan Jingting bersamanya. Dengan balasan dari Seng Xiao, firasatnya pun terbukti. Karena Papa Su telah berjuang untuk mengendalikan Su Holdings dengan paman tertua Jing Yun, paman tersebut memiliki banyak alasan untuk menukar anak-anaknya. Bahkan jika Papa Su menang, hasilnya tetap sama ketika kendali atas Su Holdings diserahkan kepada Su Yihong, itu berarti paman tertua akan berakhir di atas. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang tahu tentang anak kekasihnya saat itu, belum lagi bahwa kakak tertua Jing Yun telah meninggal. Itu tidak ada bedanya dengan memberikan Su Yihong kedok yang sempurna. Tidak disangka ada begitu banyak intrik dalam keluarga Su juga. Seng Minglan mendesah dalam perjalanan pulang. Tetap saja, Su Yihong tidak beruntung karena bertemu denganmu dan kakak ke-8, dia pasti sudah mengecoh siapapun, dan sudah berlarian. Kecerdasan tuan muda tak tertandingi. Kecerdasannya memang berguna, tetapi tidak semua orang bisa diperintah seperti budak. Siapa lagi yang bisa menahannya selain Qi? Sungguh, mereka seperti dua kacang dalam satu polong. Namun, Seng Minglan tidak mengatakan bagian, aku kasihan pada pot itu, dan malah tertawa kecil. Pokoknya, serahkan saja urusan pengumpulan sampel kepadaku karena kita akan melakukan tes DNA.
Semua orang akan bekerja, dan aku tidak terkekang di rumah. Jing Yun menggelengkan kepalanya. Tidak. Mengapa? Dia pasti akan memasang pengaman di kamarnya. Jing Yun menjawab, kalau dia tahu cukup banyak untuk mengawasi kantornya, bagaimana mungkin orang seperti Su Yihong tidak tahu untuk berjaga-jaga? Lagi pula, saya selalu curiga mengapa dia tidak mau menikah. Sekarang jelas, ada kemungkinan lebih besar dia akan terbongkar jika dia menikah dini, dan anak-anak serta istrinya mungkin akan terjerat dalam masalah ini. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap melajang dan mendapatkan pasangan jangka panjang, dan itu hanya akan sempurna jika dia benar-benar memegang kendali atas Su Holdings dan menyelesaikan urusan pribadinya setelahnya. Lalu apa rencanamu? Dia hanya akan berakhir lengah karena kita tinggal bersama. Dan itu tergantung pada pengamatan. Baiklah kalau begitu. Oleh karena itu Seng Minglan menolak gagasan untuk mengunjungi kamar Su Yihong. Bagaimanapun, Su Yihong harus siap setelah Mama Su berhasil mengumpulkan DNA penipu terakhir sebelumnya. Kembali ke Jingting, Mukiki, yang tetap berada di pelukan Seng Xiao bahkan setelah pasangan lainnya pergi, menghela napas. Aku lega. Jing Yun tidak berbeda dari sebelumnya. Menurutmu bagaimana dia akan berubah? Rakus, penuh perhitungan, dan haus kekuasaan. Mukiki mengetukkan jarinya. Kamu punya banyak teman, tetapi tidak punya banyak saudara. Aku harap kamu tidak kehilangan salah satu dari mereka. Kau terlalu banyak berpikir. Seng Xiao tidak bisa menahan tawa. Jing Yun tidak akan pernah berubah. Tetap saja, masalah ini menjadi menarik, kan? Mendengar itu, Seng Xiao segera mengangkat Mukiki dari sofa. Tetapi apakah hal-hal menariknya hanya terbatas pada itu saja? Setelah berusaha keras, dia menemukan siapa yang ditemui lelaki tua itu dalam perjalanan misteriusnya. Keluarga Gu. Lalu apalagi yang bisa mereka lakukan? Tidak mengherankan mengapa lelaki tua itu tidak mengganggu Kier, dia sedang menyusun rencana, dan telah menemukan penggantinya dalam waktu singkat. Tentu saja, Seng Xiao tidak bisa disalahkan atas keberanian lelaki tua itu dalam melakukan semua itu, seperti yang sering dikatakan bahwa dunia berada di bawah kaki kaum muda, apa gunanya seorang lelaki tua dan tipu daya lamanya. Aku akan ikut bersenang-senang saat Jing Yun mendapatkan buktinya dan mengungkap Su Yihong. Kau akan pergi ke rumah orang lain. Seru Seng Xiao sambil menepuk pantatnya. Baiklah, aku tidak bisa menghentikanmu, meskipun aku bisa memberimu sepasang teropong.